Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil observasi yang telah kami lakukan. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khalida Mahmudia, yang kedua ada Tiara Nathaniela, dan yang ketiga ada Raisa Ipkar. Target perilaku yang kami pilih adalah perilaku tanggung jawab pada mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yang dimana menurut jurnal yang kami baca, tanggung jawab merupakan sebuah perilaku kesanggupan terhadap suatu hal yang dilakukan atau tugas yang dikerjakan, serta kesanggupan individu dalam menghadapi resiko atas apa yang telah mereka perbuat dan tugas apa yang telah diberikan kepadanya. Adapun tujuan dari observasi kami, yaitu untuk mengetahui perilaku tanggung jawab pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Universitas Brawijaya. Menurut Muhammad et al. 2023, tanggung jawab merupakan sebuah perilaku kesanggupan terhadap suatu hal yang dilakukan atau tugas yang dikerjakan, serta kesanggupan individu dalam menghadapi resiko atas apa yang telah mereka perbuat dan tugas yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan definisi operasional, tanggung jawab merupakan perilaku individu yang menunjukkan kesanggupan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan serta menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Perilaku ini diukur melalui sejauh mana seseorang memperoleh kewajiban, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil dan risiko dari setiap tindakan yang diambil. Dimensi perilaku tanggung jawab. Yang pertama ada kesadaran akan etika. Suatu sikap memahami apa yang benar dan salah dalam tindakan kita. Hal ini mencakup nilai-nilai kejujuran dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua ada kecintaan atau kesukaan. Suatu sikap menikmati dan menerima suatu tugas ataupun peran yang diberikan. Yang ketiga ada memiliki sikap empati, yaitu suatu sikap memahami perasaan orang lain dengan cara peduli terhadap lingkungannya, serta membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya yaitu video hasil observasi kita. Hasil yang didapatkan melalui naratif yang menggunakan metode anecdotal record adalah berupa penjelasan yang mendetail tentang apa saja yang terjadi selama waktu observasi. Dijelaskan dalam bentuk moral, submoral, dan molekular yang kemudian dibahas dengan melihat apakah perilaku yang muncul dalam waktu observasi sesuai dengan dimensi dari tanggung jawab. Selanjutnya yaitu hasil interval record. Pencatatan interval record di sini kita menggunakan partial time recording, di mana hal itu dilakukan dalam interval waktu 1 menit pada setiap observi, dengan hasil perhitungan reliabilitas sebagai berikut. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap perilaku tanggung jawab mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika Universitas Brawijaya, penggunaan metode naratif recording dan interval recording menghasilkan temuan yang konsisten di antara ketiga observer. Hasil menunjukkan bahwa semua observi memiliki kesadaran etika dengan sebagian besar juga memenuhi aspek kecintaan terhadap tugas, namun hanya sebagian kecil yang menunjukkan empati. Setiap metode yang kita gunakan memiliki beberapa kelebihan, di mana pada metode naratif recording, hal ini menjelaskan lebih detail tentang apa saja yang terjadi dalam waktu observasi. Sedangkan pada metode pencatatan interval recording, lebih memudahkan observer dalam mencatat kemunculan perilaku pada saat observasi. Kedua metode ini saling melengkapi dalam menggambarkan perilaku tanggung jawab mahasiswa secara menyeluruh. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku tanggung jawab pada remaja di Kayu Tangan, Malang. Halo, perkenalkan saya Sri Sulfi Afriani. Saya Aurelia De Arianto, kami dari kelompok 5. Nah,
Nah, untuk yang pertama, ini ada target perilaku tanggung jawab. Menurut Muhammad 2023, tanggung jawab merupakan sebuah perilaku kesanggupan terhadap suatu hal yang dilakukan atau tugas yang dikerjakan, serta kesanggupan individu dalam menghadapi resiko atas apa yang telah mereka perbuat dan juga tugas yang telah diberikan kepadanya. Lalu, selanjutnya ini ada dimensi perilaku tanggung jawab. Untuk yang pertama, itu ada kesadaran akan etika. Kesadaran akan etika itu merupakan suatu sikap memahami apa yang benar dan salah dalam tindakan kita. Hal ini mencakup nilai-nilai kejujuran dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, untuk yang kedua, ini ada kecintaan atau kesukaan. Kecintaan atau kesukaan merupakan suatu sikap menikmati dan menerima suatu tugas ataupun peran yang diberikan. Lalu untuk yang ketiga, itu adalah memiliki sikap empati. Memiliki sikap empati sendiri itu merupakan suatu sikap memahami perasaan orang lain dengan cara peduli terhadap lingkungannya, serta membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, hasil naratif recording. Hasil dari naratif recording yang menggunakan metode anekdotal memberikan gambaran mengenai indikator perilaku tanggung jawab yang diuraikan secara mendetail dalam bentuk submolar, sehingga setiap aspek perilaku terlihat lebih rinci dan spesifik. Selanjutnya, hasil interval recording. Nah, hasilnya bisa kita lihat sendiri ya. Oke, kesimpulannya, dalam observasi ini, observer menggunakan metode naratif recording dan interval recording. Kedua metode tersebut dipilih karena dinilai mampu menggambarkan indikator perilaku tanggung jawab pada remaja di Kayu Tangan, Malang. Sesuai dengan konsep tanggung jawab yang dikemukakan oleh Muhammad 2023, berdasarkan hasil pencatatan, observer menemukan bahwa kelima observi sudah menunjukkan perilaku tanggung jawab. Perilaku tanggung jawab yang dimiliki oleh semua observi adalah perilaku kesadaran akan etika, kecintaan atau kesukaan, dan memiliki sikap empati. Thank you for watching.